Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesempatan sore ini kami dari Gugus Utama Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan perkembangan penanganan virus ini. Tentunya ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait yang pertama tentang kondisi ODP, orang dalam pemantauan, kemudian juga kondisi pasien dalam pengawasan yang dilakukan. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan pencegahan, terkait juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Sumatera Utara. Kemudian ingin kami sampaikan juga tentang persiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di dalam mengantisipasi dan menyediakan serta menyiapkan berbagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien PDP di berbagai rumah sakit ataupun fasilitas nantinya yang akan kami sebutkan. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dari posko utama gugus COVID-19 Sumatera Utara dari data update ya terkait COVID-19 ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari data yang kita kumpulkan dari seluruh kabupaten kota termasuk dari Rumah Sakit Haji Adam Malik dan rumah sakit rujukan lainnya, hari ini kami sampaikan sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit itu ada 55 pasien. 55 pasien yang ini sedang kita rawat ada di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, dan Sedang Bedagi. Ini ada berada di 24 rumah sakit, yaitu 55 pasien dalam pengawasan. Kemudian ada 6 pasien yang dinyatakan negatif yang selama ini kita tangani. Kemarin ada 9, alhamdulillah sudah kita pulangkan, atau dengan kata lain itu sembuh, sudah kita pulangkan ke rumah sehingga angkanya saat ini menjadi 6 orang. Nah, kemudian pemirsa sekalian, untuk yang positif COVID-19 itu hari ini bertambah 1 orang. Yang kemarin hanya 8 orang, sekarang menjadi 9 orang. Dan ini semuanya berada di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Ya, kita berdoa mudah-mudahan yang positif ini bisa sembuh ya sebagaimana mestinya. Pemirsa sekalian, juga data kami yang kami kumpulkan untuk yang pasien orang dalam pemantauan atau ODP ya yang terlapor saat ini, dan kita minta juga pasien-pasien ODP ini melakukan isolasi mandiri atau di rumah masing-masing selama 14 hari sambil nanti ini dilakukan tracing oleh Dinas Kesehatan. Nah, hari ini pasien ODP yang melapor di Sumatera Utara itu sudah mencapai 1.976. Kemarin ada 1.731. Jadi saya ulangi, hari ini data pasien orang dalam pemantauan itu ada 1.976. Ini terjadi kenaikan dari sejak kemarin, yaitu 1.731. Nah, kita minta pasien-pasien ODP ini melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ini yang kita mintakan, jangan lagi keluar rumah, dan pihak Dinas Kesehatan sedang dan akan melakukan tracing kepada pasien-pasien ini. Dan ini tersebar di rumah-rumah sakit di kabupaten kota, hampir seluruhnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian dari yang saat ini sudah ada 3 meninggal dunia. 1 meninggal dunia positif COVID-19. Kemudian 2 lagi meninggal dunia non-lab, non-laboratorium. Jadi ini yang positif
hasil laboratorium 1 orang, kemudian 2 meninggal dunia dalam posisi pasien dalam pengawasan non-laboratorium. Ini yang kita sampaikan. Pemirsa sekalian, saya akan menyampaikan tentang kapasitas yang dimiliki atau potensi yang dimiliki saat ini untuk menangani virus ini. Kita sudah menyediakan, alhamdulillah, sudah datang lebih kurang 2.500 APD, alat pengaman diri, ke Sumatera Utara, dan sekarang ini sedang berada di gudang BPBD, dan hari ini juga sudah kita distribusikan sesuai petunjuk Bapak Gubernur Sumatera Utara, kita distribusikan ke beberapa kabupaten kota. Tidak hanya APD, juga kelengkapan-kelengkapan lainnya. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan 350 alat pelindung diri. Sehingga total saat ini kita sudah memiliki 2.850, dan sore ini sudah kita kirimkan ke beberapa kabupaten kota yang membutuhkan. Ini sudah kita sampaikan. Nah, kemudian kita juga masih menunggu rapid test dari bantuan pemerintah pusat yang sampai hari ini juga belum tiba. Terus kita mengontak kepada pemerintah pusat, yaitu melalui gugus tugas daripada pemerintah pusat ini. Nah, kemudian juga kita harapkan dari dunia usaha yang bisa juga menghibahkan atau memberikan bantuan rapid test dari berbagai komponen ini. Kita gugus tugas siap untuk menerima rapid test ini, sehingga ini bisa kita lakukan pengobatan massal kepada masyarakat. Pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini juga kami mendatangkan berbagai alat kesehatan juga dari pemerintah pusat yang saat ini juga kita tunggu. Nah, berikutnya, Bapak Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan surat edaran tentang penutupan sementara aktivitas industri kepariwisataan. Kami ulangi, sudah menetapkan surat edaran penutupan aktivitas daripada industri pariwisata. Misalkan rumah makan, klub malam, kemudian rumah-rumah lainnya yang berhubungan dengan kepariwisataan. Nah, termasuk juga aktivitas-aktivitas sekolah, ini semua sekolah di rumah secara online, kemudian juga aktivitas-aktivitas hiburan lainnya juga ini sudah kita himbau untuk segera ditutup atau beralih kepada fungsi-fungsi lainnya, misalkan untuk di rumah segala macam. Nah, tentunya juga aktivitas-aktivitas lain yang mendatangkan keramaian ini. Nah, untuk itu pihak TNI Polri kemarin kita sudah rapat, Satpol PP dan dinas-dinas lainnya akan melakukan tindakan-tindakan di lapangan sehubungan dengan surat edaran ini. Nah, berikutnya ingin kami laporkan persiapan pemerintah provinsi. Bapak Gubernur Sumatera Utara telah menugaskan tim percepatan penanganan COVID-19 ini untuk segera menetapkan, menyediakan, dan mengaktifkan rumah sakit rujukan evakuasi utama di Sumatera Utara. Sebut saja yang pertama, saat ini sudah memasuki persiapan akhir, yaitu Rumah Sakit GL Tobing atau Rumah Sakit PTPN 2 yang berada di Tanjung Rawa. Yang kedua, kita siapkan juga Rumah Sakit Marta Priska 1 dan Marta Priska 2. Kita berdoa, insya Allah 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan ini sudah bisa kita aktifkan, sehingga bisa menampung pelayanan kesehatan bagi pasien-pasien PDP lainnya, termasuk tadi Rumah Sakit GL Tobing. Nah, yang ketiga juga Rumah Sakit Sari Mutiara. Yang keempat juga kita akan fungsikan Wisma Atlet Sumatera Utara yang berada Jalan Pancing, Kabupaten Deli Serdang. Ini juga akan kita fungsikan pelayanan kesehatan untuk menampung pasien dalam pengawasan. Nah, hari ini dan seterusnya kita sedang memasuki finalisasi akhir penyiapan daripada Wisma Atlet ini. Yang berikutnya juga adalah Pusat Pendidikan Latihan atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada di Jalan Ngalengko. Ini juga sedang kita persiapkan 3 hari 4 hari ke depan sebagai rumah sakit rujukan untuk evakuasi pertama. Sehingga
Dari sekian rumah sakit dan fasilitas ini, kita akan segera tersedia lebih kurang 500 kamar isolasi yang sudah kita siapkan. Itu adalah prioritas pertama. Nah, prioritas keduanya kita juga sedang akan menuju persiapan bagaimana supaya fasilitas-fasilitas lainnya juga dapat kita fungsikan. Misalkan pusat-pusat pendidikan latihan di bidang kependidikan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian diklat-diklat lainnya juga. Nah, tentunya juga saat ini akan kita sampaikan juga di samping kesiapan rumah sakit, kita juga harus memastikan kesiapan daripada dokter dan medis yang akan melakukan penanganan pasien. Ya, nah beberapa rumah sakit sudah mendaftarkan nama dokter, kemudian medis dan paramedis ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pelatihan penanganan COVID-19 ini. Jadi kita ingin memastikan juga keamanan daripada medis dan paramedis, termasuk juga alat-alat kelengkapan yang harus mereka gunakan. Kita ingin pastikan semua medis paramedis ini harus menggunakan alat pelindung diri. Ya, ini yang kita ingin pastikan, termasuk juga alat-alat lainnya. Nah, sampai hari ini kita umumkan tidak ada tenaga medis yang terpapar, ya. Tapi kalau mungkin gejala-gejala itu masing-masing ini melakukan pengobatan secara mandiri. Saya juga menghimbau diri saya, menghimbau juga semua para medis, menghimbau juga semua masyarakat Sumatera Utara kalau ada gejala-gejala yang menunjukkan kriteria daripada COVID-19 atau gejala-gejala influenza, segera lakukan pemeriksaan di pusat pelayanan kesehatan yang paling terdekat. Ini yang harus kita sampaikan. Termasuk juga kesiapan rumah-rumah sakit di kabupaten kota. Ini kita mintakan supaya buka 24 jam untuk bisa melayani pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya, terutama gejala-gejala influenza atau gejala-gejala lainnya. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan juga adalah masalah anggaran. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten kota sedang melakukan pergeseran-pergeseran anggaran yang ada di dinas-dinas, dan dana ini akan dialokasikan semuanya untuk penanganan virus COVID-19 di Sumatera Utara. Untuk itu Bapak Menteri Dalam Negeri sudah mengedarkan kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati wali kota untuk melakukan pergeseran-pergeseran anggaran yang mungkin tidak akan digunakan atau menjadikan ini efisiensi, semua diarahkan kepada penanganan COVID-19 ini. Nah, tentunya kita harapkan ini bisa cepat sehingga pengadaan-pengadaan alat-alat kesehatan atau obat-obatan bisa segera kita penuhi. Nah, yang pasti saudara sekalian, kita tetap memperhatikan bagaimana meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat ini. Nah, tentunya juga di dalam kesempatan ini yang ingin kita sampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, ya. Masyarakat yang harus kita himbau. Nah, kita melalui surat edaran gubernur, surat edaran kementerian, surat edaran bupati wali kota yang sudah ada, ini terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Kalau kemarin-kemarin kita menghimbau menjaga jarak lebih kurang 1 meter atau dalam kata lain dinamakan social distancing. Sekarang kita sudah melangkah kepada lakukan tentang physical distancing. Jadi kalau kita kemarin menghindar dari keramaian minimal 1 meter, sekarang kita harus memperketat protokol kesehatannya supaya sudah menjaga jarak fisik badan tubuh kita dengan orang yang di samping kita, termasuk juga keluarga-keluarga kita yang ada di rumah. Jadi secara fisik ini harus juga sudah ada jarak, ya. Jadi itu kemarin kita menghimbau supaya ada social distancing, menjauhi keramaian. Ya, sekarang sudah kita menuju kepada physical distancing. Artinya apa?
dengan orang-orang yang berada di sekitar tubuh kita, kita juga sudah harus jaga jarak secara fisik. Ini apa? Untuk menjaga ya carrier pembawa daripada virus ini, mana tahu ada di badan-badan kita. Pemirsa sekalian juga yang ingin kami sampaikan juga adalah kami himbau masyarakat mencari sebanyak-banyaknya informasi pemahaman tentang COVID-19 ini. Ya, bisa diakses dari berbagai media sosial ataupun rujukan-rujukan media sosial yang memang sudah ditunjuk. Ya, jangan panik, jangan percaya berita hoax. Jadi bisa dikonfirmasi ke berbagai protokol area di bidang kesehatan, di Badan Penanggulangan Bencana atau dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kita harapkan juga Bapak Ibu sekalian secara umum kepada masyarakat Sumatera Utara, tetap berada di rumah selama 14 hari sebagaimana yang direkomendasikan oleh pemerintah. Ya, tetap di rumah. Lakukan juga kegiatan-kegiatan seperti biasa, bagaimana kita bisa mengakses makan minum dari luar. Gunakan fasilitas-fasilitas online yang bisa secara cepat kita terima gitu. Jadi tidak makan atau apa itu pada tempat-tempat keramaian. Ini jangan dilakukan. Kemudian juga bagi yang melaksanakan pekerjaan yang tetap di luar terus bekerja tapi tetap memperhatikan protokoler kesehatan, jaga jarak, yaitu apa namanya physical distancing segala macam. Ini tetap ya, tetap dilakukan dengan keterbatasan yang ada. Kemudian juga selalu melakukan membasuh tangan, mencuci tangan dengan sabun. Ini kita minta atau menggunakan disinfektan lainnya. Ini terus dilakukan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Nah, kemudian untuk aktivitas ekonomi dan sosial yang sementara ini waktu ini ditunda, ditutup sementara. Ya. Nah, tentunya dengan penutupan ini kita harapkan nanti pemerintah sedang menyiapkan, pemerintah pusat sedang menyiapkan namanya program jaring pengaman sosial atau social safety net untuk memperhatikan bagi orang-orang yang terdampak secara ekonomi dan sosial untuk bisa kita pastikan itu paling tidak mengurangi dampak ekonomi dan sosialnya. Jadi akan ada program sedang dipersiapkan ini supaya saudara-saudara kita yang berada di ekonomi lemah, misalkan yang akses kepada ekonomi juga berkurang, misalkan tukang supir angkot, kemudian ojek online, warung-warung dan sebagainya. Ini yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian juga selalu jaga kesehatan, ya, berolahraga secara rutin sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga dengan kondisi yang cukup, jadi tidak boleh juga berlebihan. Saudara sekalian, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya gugus tugas daripada COVID-19 yang berada di kantor Gubernur Sumatera Utara siap menerima konsultasi, kemudian juga keluhan-keluhan dan saran pendapat melalui call center yang sudah ada di dalam media center ini. Jadi kami ingin memastikan itu. Dan kepada teman-teman semua di Kabupaten Kota, terutama Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan tim gugus Kabupaten Kota lainnya supaya bisa terintegrasi, bekerjasama, lakukan juga penanganan cepat di wilayah kota masing-masing. Jangan semuanya harus disampaikan kepada Kota Medan atau pemerintah provinsi, tangani dulu di level bawah. Ya, kalau terjadi eskalasi atau penanganan paskanya bisa disampaikan kepada rumah sakit rujukan yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Itu saja pemirsa yang dapat kami sampaikan progres perkembangan percepatan penanganan virus COVID-19 ini di Sumatera Utara. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.